dikit bang. Kita semua sama kali itu kayak gitu. Anjing kabur lo ya. Woi kabur nih. Laki kotor. Berarti ada dua, Mbak. Yang pertama, kalau seandainya menikah dan tidak. Kalau menikah, sebenarnya berarti Rizky Bilar ini akan lebih oke lagi dong, karena kan dibawa sama Lesti. Tapi enggak seperti itu. Jadi justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Oh, perceraian ya, karena udah pihak ketiga. Oh. Hianatin cinta itu bukan sama orang yang dia disayang aja, bukan sama orang lain. Dia sebenarnya jujur dari pribadi takut jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta itu sepenuhnya dia. Kronologi dugaan KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penyanyi Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022. Berdasarkan dokumen laporan yang diperoleh Kamis, 29 September 2022, terungkap kronologi dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dan pukul 10 WIB, telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor, Muhammad Rizky terhadap korban, bunyi surat laporan tersebut. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, demikian laporan tersebut. Lesti kemudian minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Permintaan itu membuat Rizky Bilar marah dan melakukan KDRT terhadap Lesti. Dalam surat laporan itu disebutkan Bilar mendorong Lesti, kemudian membanting dan mencekik sang istri, sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Demikian laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan ke polisi itu disebutkan bahwa KDRT terjadi lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga tangan kanan dan kiri, leher dan tubuh korban terasa sakit, bunyi laporan tersebut. Atas tindakan Bilar, Lesti lalu melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu malam, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP B23489/2022, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Menindaklanjuti laporan, polisi memastikan Rizky Bilar bakal dipanggil. Ya, pasti dipanggil. Kalau itu, nanti penyidik yang minta keterangan, kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 29 September 2022. Meski begitu, Nurma belum bisa memastikan waktu Bilar akan dipanggil lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Saat ini Lesti telah menjalani tes visum usai melaporkan Rizky Bilar. Semalam, kami harus visum dulu. Jadi untuk laporan kasus KDRT, ini wajib untuk menjalani tes visum, ungkap Nurma. Hasil visum tersebut kemudian akan dijadikan salah satu bukti oleh penyidik atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Pasal sementara yang dikenakan kepada Bilar adalah Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU-PKDRT. Berita yang kedua. Lesti Kejora bawa dua saksi laporkan dugaan KDRT Rizky Bilar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora membawa dua orang saksi. Siapa? Saksinya ada saudari N dan F, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Detikcom, Kamis, 29 September 2022. Zulpan tak menjelaskan lebih lanjut soal siapa kedua saksi tersebut. Ia juga tak menjelaskan seperti apa kesaksian keduanya. Yang namanya saksikan tentunya yang melihat, mendengar atau merasakan, ucapnya. Laporan Lesti Kejora terregister dengan nomor LP B23489/2022 SPKT, Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, Rabu 28 September 2022.
Lesti Kejora menguraikan kronologi kekerasan Rizky Bilar yang ia terima dalam laporannya tersebut. Kekerasan Semalam kita harus visum dulu. Jadi, untuk laporan ini, wajib visum dulu, ucap Nurma. Rizky dan Lesti telah menikah sejak 19 Agustus 2021. Keduanya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama dari gabungan nama mereka, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Sebelum menikah, Rizky dan Lesti merupakan pasangan yang dijodoh-jodohkan netizen karena secara bersamaan mengalami putus cinta dari pasangan masing-masing. Keduanya pun menjadi dekat hingga akhirnya memutuskan menikah. Lesti Kejora cedera parah hingga tulang lengan bergeser, ada kemungkinan dioperasi. Dari penyampaian korban terhadap suaminya, bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Terjadi pertengkaran, dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01:51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede. Saya harus konfirmasi sama Mas Andi dulu untuk bisa jenguk dan bisa lihat. Ya sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya gitu, dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih, dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan
Penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan mengalami cedera parah setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya sendiri, Rizky Bilar. Dia dirawat di RSU Bunda Menteng, Jakarta. Perempuan berusia 23 tahun itu ada kemungkinan akan naik ke meja operasi. Kabar ini disampaikan akun Superintendence yang terus memperbarui kabar Lesti Kejora lewat unggahan Instagram story-nya sejak kemarin. Ada kemungkinan Dede Lesti mau dioperasi guys. Sepertinya ada masalah di lengan. Mohon bantu doanya ya. Mohon doa yang terbaik. Begitulah tulis akun ini. Informasi ini cocok dengan kabar viral yang menyebutkan tulang lengan Lesti bergeser akibat aksi kekerasan tersebut. Akun itu juga menjawab pesan yang masuk untuk memberikan dukungan kepada pemenang The Academy musim pertama itu. Terlihat pada unggahan foto tangkapan layar yang memperlihatkan doa dan dukungan untuk Lesti. Ia juga mengunggah video Reels berupa foto tangkapan layar percakapan melalui pesan WhatsApp dengan Lesti yang meminta pertolongan setelah mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Latar lagu video itu adalah single Lesti sendiri sekali seumur hidup. Kakak, ini Dede Lesti. Tulisan itu ya tidak ditutupi dengan berbagai emoticon seperti emoji menangis, patah hati, dan air mata mengembang. Tapi ada kata Bilar yang ditutupi dengan patah hati. Cukup, tulis akun itu. Si pengelola akun ini juga menuliskan keinginannya mengunggah video yang diduga menjadi bukti kekerasan itu. Akun yang dibuat sejak kasus KDRT mencuat itu tampaknya dikendalikan oleh orang terdekat, Lesti Kejora. Hal itu terlihat lewat unggahan video saat mengawal mobil berplat L35LAR yang membawa Lesti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, akun ini juga menunjukkan saat menemani Lesti melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT pada Rabu 28 September. Memang benar dibenarkan adanya KDRT, saat ini kita fokus ke kasus ini saja. Nggak usah kemana-mana yang ini itu, kalau kalian sayang Dede, bantu doa ya. Begitulah tulisnya kemudian. Tulisan ini klop dengan pernyataan pengacara Lesti Kejora Sandi Arifin kemarin. Pada saat kejadian dan pada saat Dede Lesti buat laporan, saya juga mengetahui dan datang ke sana. Sekarang kita fokus pada keadaan Dede Lesti karena saya dapat informasi sekarang sedang dirawat. Sekarang kita fokus dulu mengenai penyembuhan Dede Lesti dulu. Proses selanjutnya kan masih dalam penyelidikan. Biarkan pihak polisi yang mendalami kasus ini dulu. Begitulah ujarnya. Lesti Kejora pasca melaporkan suaminya atas tindakan KDRT hingga saat ini masih ditunggu oleh netizen. Banyak yang masih tidak percaya bahwa Rizky Bilar tega melakukan kekerasan pada Lesti. Meskipun sang penyanyi sudah melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib. Akan tetapi baru-baru ini sempat muncul sebuah video yang memperlihatkan keberadaan Lesti di kantor polisi. Bahkan seorang polisi terlihat berdiri tepat di hadapan Lesti sembari menatap layar ponsel milik pelantun Bawa Aku ke Penghulu tersebut. Dalam layar ponsel yang ditunjukkan oleh Lesti, terlihat foto Bilar dengan seorang wanita. Sayangnya foto perempuan ini tak terlihat jelas lantaran sengaja di-blur. Tak lama, video ini tampak memperlihatkan Lesti yang mengenakan hijab serta pakaian serba hitam. Wajahnya terlihat babak belur dan bengkak lantaran luka lebam. Video yang diunggah oleh akun Alfi Muhammad 18 itu sontak ramai dibanjiri oleh komentar netizen. Selain merasa tak tega melihat wajah Lesti yang lebam, mereka pun ikut berdoa agar sang artis bisa kuat menghadapi cobaan rumah tangga. Sampai merinding aku lihatnya, benar-benar gak nyangka sampai seperti ini ya Allah. Dede Lesti yang kuat ya, banyak yang sayang sama kamu. Begitulah, ujar akun Nova. Ya Allah, Lesti dari tadi ngebayangin pas dibanting, sekarang lihat fotonya nyesek pas lihat Lesti nunjukin fotonya. Begitulah, beber akun yang lain. Sayangnya belum diketahui apakah video itu diambil saat Lesti melaporkan kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar atau bukan. Pasalnya hingga saat ini Lesti masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Kabar update Lesti dan Rizky Bilar hari ini, simak sampai habis dan subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja ke beritanya. Komnas Perempuan tegaskan KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora bukan settingan. Leslar Lovers, Komnas Perempuan meminta kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora tidak dianggap sebagai settingan. Karena menjadi korban KDRT itu menyakitkan, Komnas Perempuan mengaku prihatin dengan apa yang dialami Lesti. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminatardi mengajak perempuan lain mendukung Lesti untuk terus bersuara dan melewati masa sulitnya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dijadikan candaan atau dianggap sebagai settingan, karena menjadi korban kekerasan itu menyakitkan, dan butuh keberanian pada korban untuk bersuara di tengah nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri. Kita harus mendukung LK untuk melewati masa-masa sulitnya, pulih dan tetap bisa terus berkarya, kata Siti dilansir, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Tak hanya itu, Siti juga mendukung Lesti Kejora untuk memproses hukum suaminya. Menurutnya, kekerasan fisik yang dilakukan Rizky Bilar itu menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi perkawinan. Komnas Perempuan prihatin atas kekerasan yang menimpa LK dan mendukung LK untuk mengklaim keadilannya. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh RB dalam kasus ini merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan dalam relasi perkawinan, yang menempatkan LK sebagai istri dalam posisi subordinasi di hadapan suami. Di mana hal tersebut bersumber dari diskriminasi terhadap peran perempuan, tuturnya. Siti juga menekankan, kemesraan yang ditampilkan di depan publik tidak menjamin tidak adanya KDRT. Dia pun menjelaskan mengenai tahapan siklus kekerasan dalam rumah tangga, yang dimulai dengan ketegangan emosi, terkait dengan tampilan ke publik bahwa keduanya selalu tampil romantik di depan publik. Yang harus dipahami dalam KDRT terdapat siklus kekerasan, yaitu tahap ketegangan kekerasan minta maaf, bulan madu, kondisi membaik. Siklus ini terus berputar, kekerasan yang dialami korban akan meningkat kualitas maupun intensitasnya, ungkap Siti. Komunikasi yang buruk menyebabkan komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati, lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Siti mengungkapkan, jika ketegangan tidak berakhir dengan baik, maka muncullah potensi kekerasan fisik dilakukan. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir, dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa, ucapnya. Sementara itu, siklus selanjutnya adalah tahap penyesalan atau bulan madu. Setelah melakukan kekerasan, menurut Siti, pelaku akan dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Namun hati-hati, hal ini mungkin hanya bersifat manipulatif. Ia menyesal bukan atas kesadaran, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang lebih berat seperti perceraian atau dilaporkan. Tidak heran bila ia menunjukkan penyesalan dengan minta maaf atau berbuat kebaikan. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan, dan memaafkannya kembali, tentu dengan harapan bahwa si pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi, ucapnya. Lalu tahap keempat adalah tahap stabil. Siti mengatakan, ini adalah tahap ketika relasi kembali diliputi situasi yang relatif stabil, di mana pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kendati demikian, menurut Siti, kondisi KDRT akan terus berulang. Suatu waktu situasi ini akan kembali terkoyak bila permasalahan muncul dan tenaga kemarahan telah terkumpul. Artinya suatu ketika kedua pihak akan kembali memasuki tahap pertama, katanya. Sehingga bisa saja ketika tampil di hadapan publik, keduanya ada dalam siklus tahap ketiga atau keempat. Atau keduanya, mau tidak mau, harus menampilkan diri sebagai pasangan yang harmonis dan romantik karena ada tuntutan publik atau penggemarnya, imbuh Siti. Kalian, mau komen apa nih? Tulis komennya di bawah ya. Kabar selanjutnya. Betapa jengkelnya Inul Daratista ke Rizky Bilar, akui sakit hati dengar Lesti Kejora di Smackdown, Leslar Lovers. Tak kuasa melihat kini pasangan Leslar lagi mendapat cobaan yang berat sampai terjadi kekerasan antara mereka berdua. Kini polisi akhirnya memberikan keterangan mengenai detik-detik artis Lesti Kejora diduga mengalami KDRT.
Diketahui hal tersebut bermula ketika Lesti Kejora menduga Rizky selingkuh, namun sang suami tidak terima. Lesti pun meminta untuk diantar pulang ke kediaman orang tuanya. Tak suka dengan hal tersebut, Rizky mendorong Lesti. Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Sulpan kepada wartawan. Kamis 29 September 2022. Setelah itu, lanjut Kombes Pol Endra Sulpan, Rizky Bilar berulang kali mencekik leher istrinya tersebut dan mencekik leher korban sehingga korban jatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Kata dia, kejadian ini terjadi Rabu 28 September 2022 dini hari sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat di kediaman mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pagi harinya, kepada polisi dalam laporan yang dibuat, Lesti mengaku kembali mengalami kekerasan dari Rizky. Kisaran pukul 9.47 waktu Indonesia Barat, Rizky menarik tangan Lesti menuju ke kamar mandi, menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit. Kata dia, tak tega melihat mereka begini, dia kemudian membuat laporan polisi atas KDRT yang dialaminya itu. Rizky Bilar diduga melanggar pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Sebelumnya diberitakan kabar mengejutkan datang dari pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dikabarkan Lesti melaporkan suaminya ke polisi. Lesti melaporkan Rizky ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 28 September 2022 atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, Saudari L datang semalam ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan perihal kasus dirinya yang KDRT. Datang melaporkan kurang lebih jam 7. Ujar Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jaksel, Komisaris Polisi. Adapun cuplikan video menayangkan Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Bilar itu tampaknya ada hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, semoga saja hubungan mereka tetap terjaga, amin amin ya robbal alam. Kekerasan dalam rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar tengah menjadi sorotan publik. Tapi selain dicekik dan dibanting, update terbaru menyebutkan kalau Lesti pernah dilempar bola biliar. Semuanya akan kita bahas di What's Trending Daily kali ini. KDRT dalam rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar memunculkan fakta baru. Yap, pihak kepolisian yang diwakili oleh Kombes Pol Endra Sulpan menyebutkan kalau Rizky Bilar pernah melempar bola biliar kepada istrinya. Beruntungnya, bola biliar tersebut atau lemparan dari Rizky Bilar meleset dan tidak mengenai Lesti. Namun Kombes Pol Endra Sulpan juga menyebutkan kalau peristiwa tersebut meninggalkan trauma fisik dan juga psikis pada Lesti. Ia juga menyebut kalau kini Lesti sudah tidak ingin tinggal satu atap dengan Rizky Bilar. Sebelumnya Lesti sendiri melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada pihak kepolisian. Di mana salah satu fakta yang terungkap adalah Lesti memergoki Rizky Bilar selingkuh dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian itu membuat Lesti meminta Rizky Bilar untuk memulangkannya kepada kedua orang tuanya. Namun karena emosi, Rizky Bilar langsung membanting Lesti ke kasur dan bahkan sampai mencekik lehernya. Kombes Pol Endra Sulpan juga menambahkan kalau